Memulai bisnis seperti melompat keluar dari pesawat tanpa parasut. Di tengah udara, wirausahawan mulai membangun parasut dan berharap itu terbuka sebelum menyentuh tanah. Sukses adalah guru yang buruk. Kami paling banyak belajar tentang diri kami ketika kami gagal, jadi jangan takut gagal. Kegagalan adalah bagian dari proses kesuksesan. Anda tidak bisa sukses tanpa kegagalan. Orang kaya membeli barang mewah yang terakhir, sedangkan orang miskin dan kelas menengah cenderung membeli barang mewah terlebih dahulu. Mengapa? Disiplin emosional. Tantangan terbesar yang Anda miliki adalah menantang keraguan diri dan kemalasan Anda sendiri. Keraguan diri Anda dan kemalasan Anda yang menentukan dan membatasi siapa diri Anda. Kesalahan adalah sinyal bahwa sudah waktunya untuk mempelajari sesuatu yang baru, sesuatu yang belum Anda ketahui sebelumnya. Bisnis itu seperti gerobak dorong, tidak ada yang terjadi sampai Anda mulai mendorong. Menjadi kaya dimulai dengan pola pikir yang benar, kata-kata yang tepat, dan rencana yang tepat. Tantangan terbesar yang Anda miliki adalah menantang keraguan diri dan kemalasan Anda sendiri. Keraguan diri Anda dan kemalasan Anda yang menentukan dan membatasi siapa diri Anda. Membuat kesalahan tidak cukup untuk menjadi hebat. Anda juga harus mengakui kesalahan itu dan kemudian belajar bagaimana mengubah kesalahan itu menjadi keuntungan. Ketika Anda dipaksa untuk berpikir, Anda memperluas kapasitas mental Anda. Ketika Anda memperluas kapasitas mental Anda, kekayaan Anda meningkat. Jangan pernah bilang kamu tidak mampu membeli sesuatu. Itu adalah sikap orang miskin. Mintalah BAGAIMANA untuk membelinya. Jangan pernah bilang Anda tidak mampu membeli sesuatu, itu adalah sikap orang miskin, tanyakan bagaimana cara membelinya. Orang-orang terkaya di dunia membangun jaringan, semua orang dilatih untuk mencari pekerjaan. Satu-satunya perbedaan antara orang kaya dan orang miskin adalah bagaimana mereka menggunakan waktu mereka. Saya khawatir bahwa terlalu banyak orang terlalu fokus pada uang dan bukan pada kekayaan terbesar mereka yang merupakan pendidikan mereka. Jika orang siap untuk fleksibel, tetap berpikiran terbuka dan belajar, mereka akan tumbuh lebih kaya dan lebih kaya melalui perubahan. Jika mereka berpikir uang akan menyelesaikan masalah, saya khawatir orang-orang itu akan mengalami kesulitan. Terlalu banyak orang yang terlalu malas untuk berpikir, alih-alih mempelajari sesuatu yang baru, mereka memikirkan hal yang sama setiap hari. Temukan permainan tempat Anda bisa menang, dan kemudian komitlah pada hidup Anda untuk memainkannya dan bermain untuk menang. Seringkali, semakin banyak uang yang Anda hasilkan, semakin banyak uang yang Anda habiskan, itu sebabnya lebih banyak uang tidak membuat Anda kaya, aset membuat Anda kaya. Pemenang tidak takut kalah, tapi yang takut adalah kalah. Kegagalan adalah bagian dari proses kesuksesan. Orang yang menghindari kegagalan juga menghindari kesuksesan. Kesalahan adalah sinyal bahwa sudah waktunya untuk mempelajari sesuatu yang baru, sesuatu yang belum Anda ketahui sebelumnya. Membuat kesalahan tidak cukup untuk menjadi hebat. Anda juga harus mengakui kesalahan itu dan kemudian belajar bagaimana mengubah kesalahan itu menjadi keuntungan. Lebih mudah untuk berdiri di sela-sela, mengkritik, dan mengatakan mengapa Anda tidak harus melakukan sesuatu. Sela-sela ramai, masuk ke dalam geng. Mengeluh tentang posisimu saat ini dalam hidup tidak ada artinya. Punya tulang belakang dan lakukan sesuatu untuk itu. Rasa takut menjadi berbeda mencegah kebanyakan orang mencari cara baru untuk menyelesaikan masalah mereka. Ukuran kesuksesan Anda diukur dengan kekuatan keinginan Anda, ukuran impian Anda, dan bagaimana Anda menangani kekecewaan di sepanjang jalan. Kata yang paling menghancurkan kehidupan adalah kata besok. Semakin seseorang mencari keamanan, semakin banyak orang yang menyerahkan kendali atas hidupnya.
Semakin saya berisiko ditolak, semakin baik peluang saya untuk diterima. Jika Anda ingin menjadi kaya, cukup layani lebih banyak orang. Orang yang bermimpi kecil terus hidup sebagai orang kecil.